Setelah mengalahkan Raja Iblis, sang pahlawan kehilangan kegunaannya. Seringkali, ia menjadi target berikutnya yang akan dihancurkan oleh Raja. Anak laki-laki yang disalibkan di udara ini adalah Leonis, sang pahlawan pedang suci. Setelah membunuh Raja Iblis, ia tetap setia pada tujuan awalnya, dan berkelana seperti saat ia pertama kali memulai perjalanannya. Ia membantu orang-orang membasmi monster yang tersisa di berbagai tempat, tapi ia tak pernah menyangka bahwa ia yang telah berjuang seumur hidup untuk melindungi umat manusia, akhirnya akan dibunuh oleh orang-orang yang telah ia lindungi. Kesalahanmu adalah karena lebih dicintai rakyat daripada raja. Jika kau menginginkan kedudukan atau uang, mungkin kau bisa disuap. Sayangnya, setelah kematian tragisnya, tubuh sang pahlawan dibiarkan membusuk di alam terbuka. Bahkan Dewi di surga pun tak tega melihatnya. Dewi sudah lama muak dengan dunia yang buruk rupa ini. Jika tidak ada perubahan, akan ada banyak kisah menyedihkan seperti sang pahlawan ini. Maka, Dewi membangkitkan sang pahlawan, dan berharap ia akan bergabung dengannya untuk melawan dunia. Meskipun memiliki kekuatan sihir yang tak tertandingi, ia sebenarnya lebih lemah daripada saat ia masih menjadi pahlawan. Setelah menjadi Raja Iblis, karena perubahan atribut, ia tidak bisa lagi menggunakan pedang suci. Agar sang pahlawan mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, Dewi mengubah pedang suci menjadi pedang iblis, agar ia dapat menguasainya kembali. Jadi, sang pahlawan kini menguasai sihir dan pedang. Secara penampilan, ia tampak seperti penyihir. Tetapi begitu pedang iblis terhunus, ia akan menjadi pendekar pedang terkuat. Beberapa tahun kemudian, penampilan sang pahlawan berubah total. Selama bertahun-tahun, ia telah menaklukkan banyak wilayah, dan membangun kerajaan iblis yang kuat. Namun, Dewi harus pergi. Tubuhnya akan menghilang, dan bereinkarnasi ke dunia 1000 tahun kemudian. Dewi berharap sang pahlawan dapat menemukannya nanti. Tetapi setelah bereinkarnasi, ia mungkin kehilangan dirinya sendiri. Jadi, Dewi memohon kepada sang pahlawan, jika di masa depan ia berubah menjadi monster, sang pahlawan harus membunuhnya dengan pedang iblis. Melihat sang pahlawan tak mau menyetujuinya, Dewi hanya bisa mengubah permintaannya. Jika di masa depan ia benar-benar berubah menjadi monster, sang pahlawan dapat menggunakan pedang iblis sebagai petunjuk untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Setelah Dewi bereinkarnasi, sang pahlawan terus memperluas wilayahnya. Karena tekanan yang terlalu besar, 6 pahlawan manusia satu persatu meninggalkan wujud manusianya, dan menjadi rasul dewa. Setelah mendapatkan kekuatan yang besar, ke-6 pahlawan mulai memimpin pasukan gabungan manusia untuk menyerang balik. Mereka terus maju hingga ke ibu kota iblis sang pahlawan. Benteng-benteng di luar kota ditaklukkan satu persatu. Banyak rekan seperjuangan yang gugur. Raja iblis awalnya ingin keluar dan melawan mereka, tetapi dihentikan oleh bawahannya, karena dia dan Dewi memiliki janji 1000 tahun yang belum terpenuhi. Jika dia mati sekarang, janji itu tidak akan bisa ditepati. Akhirnya, Raja Iblis hanya bisa menyegel dirinya sendiri, dan menunggu 1000 tahun untuk bangun kembali, untuk mencari Dewi yang telah bereinkarnasi. Sang pahlawan awalnya adalah pahlawan pedang suci terkuat, yang menghabiskan seluruh hidupnya berjuang demi umat manusia. Namun, karena reputasinya di kalangan rakyat melebihi raja, ia dijebak dan dibunuh oleh raja. Dewi pemberontak selalu memperhatikan sang pahlawan, dan setelah kematiannya, membangkitkannya sebagai Raja Iblis abadi. Umumnya, Raja Iblis yang berubah dari pahlawan adalah yang terkuat. Namun hari itu, melihat pasukan manusia menaklukkan ibu kota iblisnya, sang pahlawan tidak melawan. Sebaliknya, ia menyegel dirinya sendiri dan mulai tidur. Hanya karena dia memiliki perjanjian dengan Dewi. Dia harus pergi ke dunia 1000 tahun kemudian, untuk mencari reinkarnasi Dewi. 1000 tahun kemudian, ketika bintang jatuh ke bumi, anak manusia yang menjadi wadah Dewi akan muncul. Menemukan orang itu adalah tugasku. Ingatlah itu baik-baik. Tunggu, Roseria, temukan aku, jangan pergi. Setelah sang pahlawan tertidur untuk waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba ia dibangunkan oleh seorang gadis. Dia mengira gadis itu adalah perampok makam, dan hendak menghukumnya, tetapi menyadari bahwa ia telah kembali ke tubuh manusianya, persis seperti saat ia menjadi pahlawan. Sebelum sang pahlawan pulih dari keterkejutannya, ia dipeluk dan dipingsankan oleh gadis itu. Sudah tidak apa-apa, kakak akan melindungimu. Sang pahlawan tentu saja tidak bisa mengakui bahwa dirinya, Raja Iblis abadi, dipingsankan oleh seorang gadis. Ia hanya bisa beralasan bahwa ia pingsan karena kelaparan. Dengan demikian,
gadis itu menjadi penyelamatnya. Jika gadis itu tidak datang membangunkannya, mungkin ia akan mati kelaparan. Gadis itu bernama Lia, seorang siswa di Akademi Pedang Suci. Ia datang ke reruntuhan ini untuk menjalankan misi, dan secara tidak sengaja menyelamatkan sang pahlawan. Dalam percakapan, sang pahlawan mengetahui bahwa dunia sekarang tidak lagi memiliki sihir atau douki. Orang-orang hanya bisa menggunakan kekuatan pedang suci. Namun, hanya sedikit orang yang bisa membangkitkan pedang suci. Namun, sementara sistem kekuatan manusia modern melemah, sistem teknologi telah meningkat pesat. Bahkan mereka yang tidak membangkitkan pedang suci dapat bertarung menggunakan senjata berteknologi tinggi. Saat mereka berbicara, seekor monster void muncul, dan levelnya melampaui kemampuan Lia. Sang pahlawan juga baru pertama kali melihat monster semacam ini. Tapi ini adalah kuil tempat dia tidur. Jadi dia tidak bisa mentolerir invasi ini. Sang pahlawan hendak mengalahkan monster void itu dalam satu serangan. Tetapi tersandung bajunya sendiri yang terlalu besar. Pada saat itu, bala bantuan datang dan menyelamatkan mereka. Gina adalah pelayan Lia, dan telah membangkitkan kekuatan pedang suci. Ini juga pertama kalinya sang pahlawan melihat pedang suci. Itu terlihat seperti artefak magis kuno. Kekuatannya setara dengan sihir ledakan tingkat 4. Gina menyuruh Lia membawa sang protagonis pergi lebih dulu. Dia sendiri yang akan menahan musuh. Sang protagonis merasa seluruh dunia telah berubah. Pedang suci, belum pernah melihatnya. Monster hampa, juga belum pernah melihatnya. Dirinya juga berubah dari Raja Iblis menjadi anak kecil. Saat itu, monster hampa muncul lagi di depan, menghalangi jalan. Kelihatannya lebih kuat dari yang di dalam tadi. Tapi di depan sang protagonis, mereka hanyalah prajurit rendahan. Dia baru saja akan mengalahkan monster hampa itu. Tapi sihirnya dihentikan oleh Lia. Menghilanglah, cepat lari. Jangan harap, Lia bermaksud baik untuk menyelamatkannya. Tapi dia malah terbunuh oleh monster hampa. Gadis ini bahkan sampai mati masih memikirkan sang protagonis. Berpesan padanya untuk bertemu dengan Gina agar bisa selamat. Sang protagonis tak bisa berkata-kata. Monster hampa seperti ini bisa dia kalahkan dengan satu serangan. Tapi sekarang malah ada rekan satu tim yang mati. Baiklah, aku akui saja. Aku memang agak mengagumi gadis pemberani ini. Jadi, kematianmu tidak sia-sia. Sihir gravitasi tingkat 8, gelombang gravitasi ekstrim. Hancurlah para minion. Namun, setelah mengalahkan monster hampa itu, sang protagonis baru menyadari bahwa kekuatan sihirnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ternyata karena batasan tubuh ini, mananya hanya sepertiga dari saat dia menjadi Raja Iblis. Setelah mengalahkan monster hampa, sang protagonis menghidupkan kembali Lia. Bisa dibilang sihir kebangkitan, tetapi sebenarnya mengubah Lia menjadi makhluk andit, ratu vampir. Tapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada Lia. Dia hanya bilang luka Lia tidak terlalu parah. Dia menyembuhkannya dengan sihir penyembuhan biasa. Lia mengira itu adalah kekuatan pedang sucinya. Dia kagum sang protagonis di usia muda telah membangkitkan pedang suci. Setelah Gina mengalahkan monster hampa juga, mereka berdua berencana untuk kembali. Sang protagonis berbohong bahwa dia tunawisma dan berpura-pura amnesia. Dan tentu saja dia dibawa bersama mereka. Hanya saja di jalan, Gina membiarkan sang protagonis merasakan keterbukaan gadis modern. Ku dengar sedikit rangsangan, bisa menyembuhkan amnesia. Tidak perlu. Aduh, bagaimana kalau Leo jadi mesum? Maaf, tapi, cowok emang dasarnya mesum. Raja Iblis Andit digoda gadis kecil. Sungguh membuat frustrasi. Tapi adegan selanjutnya lebih mengejutkan sang protagonis. Dia tidak menyangka, manusia bisa membangun benteng yang begitu megah. Dan benteng sebesar ini jumlahnya setidaknya ada 7. Karena ini pertama kalinya dengan Shirley. Ternyata, saat mereka pertama kali bertemu, sang protagonis sudah menjadi Raja Iblis. Shirley belum pernah melihat wujud manusia sang protagonis. Saat pertama kali bertemu, ia langsung menyatakan cintanya. Namun, ketika mengetahui sang protagonis akan tinggal di Akademi Pedang Suci Manusia, dan tidak akan ikut bersama mereka, Shirley tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Ia pikir ia akan punya kesempatan untuk merawat tuan yang telah berubah menjadi begitu menggemaskan. Apa katamu? Tidak, tidak ada apa-apa. Sang protagonis tidak pernah menyangka, bahkan setelah
ia bisa datang padanya untuk mengisap sedikit. Sebagai tuannya, wajar baginya untuk menjadi sumber darah bagi pengikutnya. Sebaliknya, ia juga bisa memberikan perintah apapun kepada pengikutnya, dan pengikutnya harus patuh. Namun, ini agak menakutkan. Jika ia harus melakukan semua perintah, apakah ia juga harus melakukan hal-hal yang mesum? Sang protagonis mengatakan bahwa ia bukan orang seperti itu. Setelah mandi, akomodasi sang protagonis menjadi masalah lagi. Anggota asrama wanita tentu saja semuanya perempuan, dan semua kamar tidur di asrama sudah penuh. Tidak ada tempat untuk sang protagonis. Namun, yang membuat sang protagonis kesulitan bukanlah ketiadaan tempat tinggal, melainkan terlalu banyak tempat tinggal yang bisa ia pilih. Setiap gadis memintanya untuk tinggal di kamar mereka. Mereka semua begitu antusias. Ia merasa tidak enak untuk menolak siapapun. Siapa yang bisa memahami masalah seperti ini? Mau tinggal di kamarku? Setiap hari kamu bisa makan kue buatan tanganku sepuasnya. Kamarku juga boleh. Aku sering tidak di kamar. Jadi silakan pakai saja. Kamarku juga boleh. Aku bisa mengajarimu pelajaran. Tidak boleh. Tidak boleh. Kakak, kurasa lebih baik Leo tinggal di kamarku. Akhirnya, sang protagonis memutuskan untuk tinggal bersama Lia. Lagi pula, mereka berdua memiliki rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Mereka akan lebih aman jika bersama. Malam harinya, serigala iblis mengirimkan informasi. Ia menemukan kristal sihir raksasa di bawah tanah kota ini. Kekuatan sihir yang tersimpan di dalamnya dapat memasok seluruh kota sebagai sumber marah tidak apa-apa, tapi dia tidak pernah menghormatinya sebagai tuan. Lia juga keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi. Ngomong-ngomong, pengikut ini juga bermasalah. Dia benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil. Tidak pernah waspada terhadapnya, selalu berpakaian minim di depannya. Membuatnya juga kesulitan. Dan sebagai ratu vampir tertinggi, kekuatan yang bisa dikeluarkan Lia terlalu sedikit. Sang pahlawan akan melatihnya menjadi salah satu kekuatan tempurnya. Tempat latihan modern terlihat profesional. Berbagai analisis data terlihat jelas. Sebenarnya kurang suasana pertempuran sungguhan. Jadi, sang pahlawan menggunakan sihir untuk membuat penghalang, lalu memanggil tentara mayat hidup yang tak terbunuh. Membiarkan Lia juga merasakan medan perang yang sesungguhnya. Anak laki-laki itu terbangun dan menemukan bahwa dia telah digigit lagi. Lalu dia bertanya pada gadis itu mengapa selalu diam-diam menghisap darahnya saat dia tidur. Gadis itu merasa malu, meskipun dia tahu itu salah. Dia tidak bisa menahan dorongan itu setiap tengah malam. Anak laki-laki itu sangat memahami hal ini, karena ratu vampir memang suka beraktivitas di malam hari. Tidak bisa menahan dorongan untuk menghisap darah di malam hari adalah hal yang wajar. Sebenarnya, sebagai tuannya, dia memiliki kewajiban untuk menyediakan darah bagi bawahannya. Saat itu, meskipun terlihat seperti sedang memarahi gadis itu, sebenarnya dia hanya berharap bahwa di lain waktu, gadis itu akan memberitahu sebelum menghisap darahnya. Keduanya disebut tuan dan pelayan. Namun, kenyataannya mereka lebih seperti pasangan kekasih. Sering pergi jalan-jalan bersama. Suatu hari, mereka kebetulan bertemu Sari. Pelayan kecil itu langsung merasa cemburu. Dia bekerja keras demi membeli makanan manis untuk tuannya. Bekerja siang malam untuk mendapatkan uang. Namun, tuannya justru memperlakukan bawahan barunya dengan sangat baik. Bahkan kini dia memanjakannya sampai berlebihan. Sampai-sampai dia berani meminta tuannya membawakan barang-barangnya. Sembunyi di tempat gelap sambil menunggu mereka pergi. Sari penasaran kemana mereka akan pergi. Tanpa sadar, dia mengikuti mereka diam-diam. Tuan dibawa oleh Lia ke sebuah restoran panti asuhan. Tempat itu adalah restoran sekaligus panti asuhan. Pemilik restoran menggunakan pendapatan restoran untuk menghidupi para yatim piatu. Lia sebenarnya juga yatim piatu. Jadi dia sering bekerja paruh waktu di sini untuk mengurus anak-anak ini. Ini membuat sang protagonis berempati. Karena di kehidupan sebelumnya, dia juga yatim piatu, tapi tidak memiliki rumah sehangat ini. Namun, anak-anak nakal ini benar-benar sedikit usil.
Dalam sekejap mata, rok Lia diangkat oleh seorang anak laki-laki. Sang protagonis hampir saja melepaskan sihir padanya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya anak kecil. Melihat Lia sendiri tidak mempermasalahkannya, sang protagonis pun mengurungkan niatnya. Saat makan, masih anak laki-laki yang sama, berbicara dengan keras dan berisik. Air liur dan sisa makanan menyembur ke wajah sang protagonis. Dia hampir saja menamparnya karena kesal. Untungnya, masih ada anak-anak yang pengertian di panti asuhan itu. Seorang gadis kecil meminjamkan sapu tangannya kepada sang protagonis. Anak ini sangat baik, hanya saja dia tersipu malu setiap kali berbicara dengannya. Mereka bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Sebuah tanaman raksasa menyerang inti energi kota. Saat tanaman itu merebut kendali reaktor sihir, lubang cacing terbuka di langit. Monster Void yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota. Kota besar ini berubah menjadi mode benteng dan mulai bertahan. Meskipun reaktor sihir utama telah direbut, setiap bagian memiliki sumber energi cadangannya sendiri. Menghadapi invasi, meriam yang tak terhitung jumlahnya menembak secara bersamaan. Sejumlah besar Monster Void ditembak jatuh di udara. Melihat pemandangan yang begitu spektakuler, sang protagonis juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka senjata manusia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Lia sekarang hanya ingin membawa anak-anak ke tempat penampungan. Sang protagonis baru saja ingin mengikutinya. Pelayan kecil itu tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang harus dia lakukan di saat seperti ini. Sang protagonis merasa aneh. Begitu ada kejadian tak terduga, kau muncul di sampingku. Jangan bilang kau menguntitku, aku sama sekali tidak mengikuti dari belakang karena penasaran dengan Raja Iblis dan pengikut barunya. Kebohongan yang terang-terangan, tapi karena sudah di sini, dia menyuruh Sally untuk melindungi teman-teman Lia. Lagi pula, gadis-gadis itu bisa dibilang teman sekamarnya. Di saat bahaya, dia harus melindungi mereka. Sally yang malang sebenarnya paling ingin melindungi sang protagonis, tapi akhirnya disuruh pergi. Saat ini, sudah terlambat bagi Lia untuk membawa anak-anak ke tempat penampungan. Karena beberapa Monster Void telah mencapai daratan. Sekarang, membiarkan mereka tetap di dalam rumah adalah pilihan terbaik. Sang protagonis dan Lia berjaga di luar. Hanya saja, Lia saat ini membuat sang protagonis sedikit khawatir. Karena meskipun dia adalah makhluk andit tingkat tertinggi, Ratu Vampir, dia belum bisa membangkitkan kekuatan sejati Ratu Vampir. Awalnya, dia dilatih untuk menjadi kekuatan tempur utama. Tapi sekarang saat bertarung, dia, sebagai tuannya, masih harus melindunginya. Setelah Lia berhasil mengalahkan dua Monster Void, sang protagonis telah mengalahkan sisa Monster Void lainnya. Hanya saja, seiring dengan meluasnya lubang cacing, Monster Void yang lebih kuat pun bermunculan. Seperti Monster Void tingkat si hitam kecil muncul di saat yang tepat dan menahan naga itu. Membiarkan sang protagonis melancarkan sihir sekali lagi dan berhasil. Namun, tepat saat sang protagonis wanita menghela napas lega, tanah tiba-tiba retak. Sebuah tanaman besar menangkap sang protagonis wanita. Orang yang datang adalah teman lama sang protagonis pria, salah satu dari 6 pahlawan 1000 tahun yang lalu.